Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka berkat-Nya akan senantiasa tercurah dalam hidup. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlina Raintung. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Kami persilahkan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Umat Tuhan, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 24, bagian pertama dan kedua, mari menghadap Allah. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tiada henti-hentinya berkat-Mu selalu dilimpahkan kepada kami lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman sebagai suluh langkah hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini dari Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 152 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Saya membaca bagian yang menjorok ke kiri, Bapak Ibu sekalian membaca bagian yang menjorok ke kanan. Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 152.
Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan. Dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu. Bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Nyanyian sambutan dari Kitab Bakti 50, bagian pertama dan bagian kedua. Perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Lebih rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, ketika kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti, supaya kami dapat menyambut untuk melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, kuasailah pikiran, hati, dan pendengaran kami. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, dengan berdiri, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat 23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat 23.
yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakannya dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah supaya umat Tuhan memahami dengan baik tentang arti ketaatan. Taat kepada Allah serta bagaimana
menghormati perjanjian yang diberikan Allah kepada umatnya. Oleh sebab itu menjadi sangat penting saudara-saudara menyadari bagaimana seharusnya mengungkapkan ketaatan kepada Allah itu baik dulu pada masa bangsa Israel, tapi juga pada masa sekarang. Kita tentu tahu dan ingat 10 perintah Allah. Di situ disebutkan pada bagian pertama, saudara-saudara, dalam 10 perintah Allah itu bagian yang pertama Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu selanjutnya dia juga mengatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di situ disebutkan, aku adalah Allah yang cemburu. Hal ini jelas dikatakan Allah dalam perintah atau 10 hukumnya. 10 perintah Allah. Nah saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat bacaan kita pada saat ini 2 Raja-Raja pasal 17, khususnya ayat ke-16 dan ayat yang ke-17, saudara-saudara, ayat 16 dan ayat 17, justru di situ mereka dikatakan bahwa mereka membuat anak lembu sebagai sembahan mereka. Jadi bukan Allah yang mereka sembah, tapi beralih anak lembu yang mereka buat, patung-patung emas yang mereka buat. Bahkan jauh lebih dari itu saudara-saudara, kita lihat pada ayat 17. Di situ dikatakan, tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan seterusnya. Saudara-saudara, begitu hebat, begitu luar biasa kejahatan, dosa yang diperbuat oleh umat Israel. Mereka berbalik dari Allah. Mereka, saya memakai istilah dalam tanda petik ya, mereka berselingkuh dari Allah. Tadi kan di dalam kitab Keluaran 20 disebutkan, aku adalah Allah yang cemburu. Artinya Allah itu mengatakan umatnya adalah kekasihnya, umat satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain yang disembah oleh umat Israel selain Allah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka menjadikan Allah bukan salah satu, bukan satu-satunya sembahan mereka. Mereka berbalik dari Allah dan menjadikan Allah salah satu dari sembahan mereka. Kalau salah satu berarti ada salah 2, salah 3, salah 4. Artinya banyak ilah dalam huruf kecil sembahan mereka. Baal, patung-patung berhala, bahkan anak-anak mereka pun dikorbankan. Itu merupakan wujud penyembahan mereka kepada Baal atau dewa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah aja Allah yang cemburu. Saya membandingkan saudara-saudara dengan umat Tuhan atau manusia, pasangan suami istri. Tidak ada pasangan suami istri yang rela pasangannya misalnya berselingkuh, membiarkan pasangannya bermain perempuan atau laki-laki lain. Enggak ada. Mereka maunya mereka hanyalah satu-satunya orang yang
dikasihi sebagai istri atau suami. Kalau ada yang lain, berarti itu orang tidak mengasihi pasangannya. Sekalipun kita sering melihat di luar sana, banyak orang yang menjadikan pasangannya itu bukan satu-satunya, tapi salah satu. Ada orang punya suami 2, 3, 4, ada orang punya istri 2, 3, 4. Tapi saudara-saudara, pada dasarnya tidak ada orang yang mau diduakan. Dia maunya harus menjadi satu-satunya orang yang dicintai sebagai pasangan, sebagai istri atau suami. Demikian juga dengan Allah. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus dalam Perjanjian Baru kan mengatakan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, sementara umatnya mempelai perempuan. Jadi tidak boleh ada yang lain, hanya dua pihak, laki dan perempuan itu. Tidak ada laki-laki lain, tidak ada perempuan lain. Nah saudara-saudara, tapi sebaliknya lah yang dilakukan bangsa Israel. Dan oleh sebab itu, apa akibat dosa dan kejahatan bangsa Israel kepada Allah? Yang telah berbalik dari Allah, menduakan Allah, tidak menganggap Allah sebagai satu-satunya. Apa akibat dari ulah atau dosa mereka itu? Saudara-saudara, biar saudara-saudara tahu. Mungkin saudara-saudara akan heran. Bangsa Israel itu, mereka 400 tahun dibuang ke Mesir. 400 tahun dibuang ke Mesir. Lalu 40 tahun dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian. Sudah 440. Tapi rupanya dalam perjalanan itu pun mereka masih melakukan kejahatan. Mereka tidak dapat mengungkapkan kesetiaan yang penuh kepada Allah. Akibatnya mereka kembali dihukum dalam perbudakan. Berapa lama? 70 tahun. Jadi bayangkan saudara-saudara, pendidikan atau hukuman yang dalam rangka mendidik umat Israel yang dilakukan Allah selama berapa itu? 400 tambah 70, 470 ditambah 40, 510 tahun. Luar biasa. Kalau kita melihat hukuman yang sebegitu lamanya, berarti sebegitu hebatnya juga kejahatan yang dilakukan bangsa Israel di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebegitu hebatnya kejahatan yang dilakukan bangsa Israel, sampai-sampai saudara-saudara, Allah pun tidak sudi. Allah tidak sudi saudara-saudara terhadap apa yang dipersembahkan bangsa Israel. Seakan-akan Allah mau mengatakan muak. Allah muak dengan apa yang dilakukan bangsa Israel. Kalau kita lihat Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 saya baca bagian pertama saja. Aku membenci, itu kata Allah. Aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Lalu pada ayatnya yang ke-23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara-saudara, bahkan persembahan korban-korban bakaran yang tambun yang disajikan bangsa Israel, Allah tidak suka. Itu dikatakan dalam ayat 22.
Nah saudara-saudara, sebegitu hebatnya kemarahan Allah akan kejahatan bangsa Israel. Karena memang begitu hebat dan luar biasa juga kejahatan bangsa Israel. Itulah akibatnya. Hukuman sekian ratus tahun lamanya harus mereka alami. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu katanya umur itu bisa sampai 100 ke atas, 100 lebih. Jadi kalau sampai 500 bisa sampai berapa? Berapa turunan itu? 5 tuh keturunan. Luar biasa. Dan memang orang-orang yang kemudian kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah sisa-sisa bangsa Israel yang tetap mau dapat mengungkapkan kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Sekalipun dalam kehidupan mereka seringkali mereka juga lagi-lagi jatuh, lagi-lagi berbalik kepada Allah. Tapi sekali lagi saudara-saudara mau dikatakan di sini, sebegitu hebat kemarahan Allah, tapi Allah tetap mengasihi umatnya. Memang hukuman ditimpakan kepada umatnya yang berdosa, tapi hukuman itu dilakukan karena rasa kasih Allah kepada umatnya. Agar umat Tuhan berbalik kepada Tuhan Allah yang memiliki umatnya. Saudara-saudara, untuk itu dibutuhkan kepekaan diri umat Tuhan. Untuk menyadari, untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita juga di masa kini. Jangan kita hanya pintar menuntut, pintar meminta, pintar memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya ini, Tuhan saya butuh ini itu, bla 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 bla. Itu terus kita sampaikan. Kita hanya pintar menyampaikan keinginan permintaan kepada Tuhan. Tapi kita tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, kalau misalnya kita jalan di jalan raya. Di jalan raya mungkin mengendarai motor atau mobil. Kita jalan. Kita nggak mau tahu, kita tidak peduli dengan aturan-aturan lalu lintas yang ada. Pokoknya sepanjang jalan kita jalan terus. Apa yang terjadi? Rusak. Kacau balau, kecelakaan itu pasti akan terjadi. Itu karena kita tidak mau tahu, tidak mau tahu dengan aturan lalu lintas, tidak patuhi aturan lalu lintas. Sedangkan kita patuhi aturan lalu lintas aja kadang-kadang kita mengalami kecelakaan oleh karena orang lain misalnya. Apalagi kalau kita tidak mematuhi aturan lalu lintas sama sekali. Kacau jalanan lalu lintas. Semua orang maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Dari jalan sana jalan, sini jalan, sana jalan, sana jalan. Apa yang terjadi? Tabrakan. Bukankah demikian juga dalam kehidupan kita? Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau. Kita hanya mau tahu apa yang kita mau. Saya sering mengatakan, mungkin saya pernah menyampaikan juga. Saya dulu ingat ada iklan minuman. Iklan minuman itu mengatakan begini, ku tahu yang ku mau. Maka saya mau katakan saudara-saudara, semua orang pasti tahu apa yang dia mau. Contohnya saya misalnya, saya maunya ini punya rumah 5, mobil 5, anak-anak hebat semua, suami juga hebat, macam-macam. Saudara protes, loh itu orang maunya saya, mau-maunya. Artinya
Semua orang pasti punya kemauan. Itu mah biasa. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah kita tahu apa yang kita mau. Tapi yang kita juga tahu apa yang Tuhan mau. Lalu kita lakukan apa yang Tuhan mau. Itu baru luar biasa. Kita tahu apa yang kita mau, itu biasa. Tapi belajarlah kita tahu apa yang kita mau, kita juga mencari tahu, belajar tahu, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu baru luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kehidupan yang kita hadapi yang menunjukkan pelanggaran-pelanggaran ketidaktaatan, sehingga akhirnya menimbulkan kekacauan, hukuman, dan lain sebagainya. Tapi bacaan kita, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mari kita tetap ada di jalan Tuhan. Mari kita tetap jaga ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, serta taat melakukan kehendak Tuhan. Memang ada banyak persoalan, tantangan, masalah. Tapi bukankah Tuhan Yesus setia memberkati, menyertai bagi umatnya yang setia kepadanya, yang setia juga melakukan kehendaknya. Tuhan pasti memberkati. Amin. Marilah saudara-saudara, kita sekarang menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak senantiasa atau tidak mengambil tindakan-tindakan yang justru membuat kami jauh dan semakin jauh dari hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa, kelemahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Lalu kami mohon Tuhan beri kesempatan, dengan pertolongan-Mu kami dikuat mampukan menjalani hidup dalam kebenaran, menjaga kesetiaan, serta taat melakukan kehendak Tuhan. Memang hidup yang kami hadapi ya Tuhan, ada banyak persoalan,
tantangan, pergumulan, bahkan juga godaan. Beri kami kekuatan untuk dapat mengatasi segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar, renungkan, baca pada hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-gerejamu, secara khusus gereja GPIB Jemaat Karis, bagi presbiter, diaken, penatua, pendeta, fungsionaris dari pelayanan kategori yang ada, unit-unit, misioner, panitia, seluruh jemaat Tuhan, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik selaku jemaat ataupun jemaat tamu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, supaya kami ada di dalam ketaatan dan kesetiaan, membangun hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan berkenan menolong kami menghadapi persoalan tantangan yang ada. Beri kami jalan keluarnya, dan buat kami tetap menjaga kesetiaan diri. Terima kasih Bapa di sorga, pelayanan kesaksian persekutuan jemaat GPIB Karis Tuhan memberkati dan menolong. Pelayanan kesaksian persekutuan yang diungkapkan semakin hari semakin bertambah, bersukacita dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, bagi mereka yang bergumul, bermasalah oleh karena sakit, penyakit, oleh karena mengalami pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong, Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan karuniakan kekuatan, Tuhan beri kesempatan untuk mereka boleh sembuh dari penyakit yang dialami. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, orang-orang yang dikasihi Tuhan sudah panggil menghadap Engkau, hiburkan mereka, hiburkanlah ya Tuhan. Tuhan juga menolong menyertai mereka. Kami pada saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang mengalami musibah, baik oleh karena bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu juga dengan musibah hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. Tuhan Engkau berkarya, Tuhan Engkau menolong, sehingga segala upaya baik untuk mengatasi bencana alam di NTT ataupun juga mengatasi bahkan masih mencari keberadaan KRI Nanggala 402 ini dapat teratasi. Kami bahkan seluruh rakyat Indonesia boleh menerima hasil yang memberikan kepastian. Kami menyadari Tuhan mungkin menyakitkan, tapi kami memohon Tuhan kiranya ikut campur tangan supaya segala upaya yang dilakukan maksimal dikerjakan dan mendapatkan hasil yang sebagaimana kami harapkan. Untuk itu kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang terkena musibah tanah longsor ataupun juga musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Tuhan Engkau menolong, menghiburkan, Tuhan menyertai mereka sekalian. Bagi pemerintah negara dan bangsa kami dalam segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati dan ikut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk kami di tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Pakai kami, jadikan kami
alat yang dapat membina, membangun hubungan baik dengan saudara-saudara kami di sekitar, warga masyarakat, dan terjalin hubungan yang baik sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Inilah doa kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah ya Tuhan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kitab Bakti 80 bagian pertama dan kedua. Mari bawa persembahan. Kasih-Nya padamu, mari mengucap
Umat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga ini. Kini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berpeganglah pada janjinya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu yang akan akhir ini, di akhir bulan April. Tapi kita bersyukur ada penyertaan Tuhan, maka tetaplah setia, tetaplah taat, jadilah saluran berkat, dan pakai diri ini untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan.